Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, dan instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Sejarah kelahiran terbentuknya pasar modal syariah di Indonesia. Perbankan syariah pertama di Indonesia lahir dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat pada 1 Mei 1992 sebagai instrumen bisnis bagi para investor. Para modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Melengkapi instrumen bisnis yang bertujuan memadu para investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management, kemudian meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000. Lahirnya Jakarta Islamic Index ini menjadi tonggak sejarah perkembangan bisnis keuangan syariah selanjutnya, karena dengan hadirnya Jakarta Islamic Index ini, para pemodal bisa memilih saham-saham yang telah disediakan atau terdaftar sebagai sarana investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menguatkan dan mendorong iklim investasi di kalangan pengusaha muslim. Pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI nomor 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Dalam salah satu ketentuan pada pasal 1 antara lain disebutkan definisi reksadana syariah, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib amal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib amal dengan pengguna investasi. Instrumen investasi pasar modal syariah terus berkembang dengan hadirnya obligasi syariah pada PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudorobah. Pada tanggal 14 Maret tahun 2003, DSN MUI dan Bapepam menandatangani MOU tentang kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan institusional kelembagaan pasar modal syariah berlanjut dengan dibentuknya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon nomor 4 yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi pengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada pada tahun 2006, unit eselon 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon 3. Selanjutnya pada 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Melengkapi peraturan sebelumnya, pada 31 Agustus 2007, Bapepam LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, dan diikuti tentang peluncuran daftar efek syariah pertama oleh Bapepam dan LK pada 12 September 2007. Pada 7 Mei 2008, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Lahirnya undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara pada tanggal 26 Agustus 2008. Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri 1FR0001 dan IFR0002 pada 30 Juni 2009. Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan
2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Pengertian tentang mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kesimpulannya adalah bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah yaitu ada pemilik dana, ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha atau bisnis yang membutuhkan dana dengan kerjasama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi para pihak sesuai perjanjian. Pemilik dana menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan dana pokok tidak berkurang. Kalau akad musyarakah itu diartikan penyertaan atau equity participation, yang artinya akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha di mana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah adalah dua pihak atau lebih, masing-masing pihak ditempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian resiko dan keuntungan dari hasil usaha. Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali yang jelas ada larangannya dari Al-Quran dan hadis. Ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan belum dikenal, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari Al-Quran dan hadis yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Konsep inilah yang menjadikan prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak memperbolehkan harta kekayaan ditumpuk atau ditimbun. Karena hal-hal demikian adalah menyia-nyiakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari fungsi sebenarnya harta. Dan secara ekonomi akan membahayakan karena akan terjadi pemusatan kekayaan pada golongan tertentu saja. Landasan lainnya yang mendorong setiap muslim melakukan investasi yaitu perintah zakat yang akan dikenakan terhadap semua bentuk aset yang kurang atau tidak produktif. Kondisi demikian akan menyebabkan terkikisnya kekayaan tersebut. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya disampaikan oleh seorang ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterkaitan. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia. DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Selain itu, DSN MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.